Selamat pagi sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Apa kabar? Seminggu sudah kita lewati dengan kegiatan sekolah, bekerja, mungkin kita juga lelah, banyak beraktivitas. Dan sekarang memasuki akhir pekan, mari bersama-sama kita memulainya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru ini, untuk akhir pekan ini. Sebelum kami mengisinya, kami mau mendengarkan firman-Mu terlebih dahulu. Mari berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 16 ayat 1-4. Perikopnya berjudul, Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Saya bacakan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Sebelum Matius 16, di pasal sebelumnya Matius 15, di ayat 30-37, kita melihat bahwa Yesus melakukan berbagai mujizat penyembuhan dan juga memberi makan beribu-ribu orang. Dan sesudah itu dalam Matius 16, orang-orang Farisi dan Saduki menantang Yesus untuk memperlihatkan suatu tanda dari sorga. Sepertinya berbagai mujizat yang dilakukan Yesus sebelumnya itu dinilai belum memadai untuk menunjukkan membuktikan kemesiasan dari Tuhan Yesus. Jika dipikir-pikir, ternyata kita tidak berbeda jauh dengan orang-orang Farisi dan Saduki ini. Manusia pada umumnya hanya mau percaya akan sesuatu jika melihat bukti yang nyata. Memang zaman sekarang karena begitu banyaknya berita bohong atau begitu banyaknya hoax, ada baiknya memang kita perlu cek dan recheck untuk memastikan suatu hal atau berita itu benar atau tidak. Paling tidak minimal kita cari bukti nyata atau penjelasan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, rupanya sifat ini juga dibawa dalam urusan percaya atau tidak kepada Tuhan. Jika sudah melihat tanda yang spektakuler, jika sudah mendapat mujizat, baru banyak orang mau percaya. Bahkan ada juga yang tadinya semula percaya, tetapi menjadi tidak percaya lagi karena tidak mendapat mujizat yang diharapkannya. Karena doanya dianggapnya tidak terkabul. Hari ini kita diingatkan bahwa melandaskan iman pada mujizat untuk kebutuhan dan kepentingan kita di dalam dunia ini adalah sikap yang kurang tepat. Yang sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bukan fokus pada mujizat itu, tetapi kepada sumber dari mujizat itu, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu kepada orang Farisi dan Saduki yang meminta tanda, Yesus mengatakan bahwa tanda akan diberikan adalah tanda Nabi Yunus. Ini merujuk kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sama seperti Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari, demikian pula Yesus akan mati dan bangkit kembali sesudah 3 hari. Ini adalah satu-satunya mujizat yang utama dan layak dan bahkan harus dijadikan landasan iman kita. Jaminan keselamatan dan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Happy ending bersama dengan Tuhan Yesus. Jika kita mengaku percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat kita.
Lalu bagaimana kita menyikapi kebutuhan, perjuangan, juga kesulitan, bahkan penderitaan kita yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Di mana kita rasanya perlu sekali mujizat dari Tuhan. Mari kita coba lakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, menghadapi tantangan hidup. Berusahalah sebaik-baiknya. Giatlah bekerja. Mari kita lakukan yang kita bisa sebisa-bisanya kita. Dan untuk hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kemampuan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dia yang memeliharamu. Yang kedua, mari kita minta hikmat kepada Tuhan supaya pada saat kita menyusun rencana kita, meniti, membuat rancangan-rancangan kita minta Tuhan untuk menumbuhkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya di dalam pikiran kita. Minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang keluar dari pikiran kita itu adalah dari Tuhan. Ini termasuk pada saat kita mencari jurusan sekolah, kita meniti karir, kita mencari peluang bisnis, atau bahkan mencari teman hidup. Kita minta agar impian-impian kita, keinginan-keinginan kita, apa yang kita rindukan, yang timbul di dalam hati kita, termasuk juga rasa senang atau rasa cinta kepada seseorang, itu sejalur dengan rencana Allah, sejalur dengan rencana Tuhan bagi kita, agar terwujudlah hal itu. Kalau kita berontak, kita menyimpang, akan banyak sekali pergumulan yang kita akan hadapi. Membuat kita menjadi lelah sendiri, karena kita tidak berada di jalur yang sudah Tuhan sediakan, yang tentunya paling baik buat kita. Jika sejalur, selaras, sinkron, maka keberhasilan dan hasil yang diharapkan akan terwujud secara natural. Dan kita akan menikmati proses menantikan jawaban atau hasil yang sudah kita tunggu-tunggu atau kita impi-impikan itu. Dan yang tiga, jangan lupa saudara, mujizat masih terjadi. Tuhan mampu melakukan mujizat bagi saudara dan saya. Tetapi apakah mujizat yang sama yang kita minta yang akan Dia berikan? Semua itu adalah kedaulatan Tuhan. Ingat, mujizat yang terutama adalah bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit, dan menjadi juru selamat saudara dan saya. Hidup kekal diberikan kepada saudara dan saya. Yang lain, semua adalah kedaulatan Tuhan. Dan bagaimana jika jawaban doa kita itu tidak seperti yang kita harapkan? Minta kesembuhan tapi ternyata sakit terus menggerogoti. Bahkan untuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kita kasihi, ternyata mereka meninggalkan kita. Pergi selama-lamanya. Tuhan tidak menyembuhkan mereka. Minta pekerjaan tapi tidak dapat-dapat. Ingin masuk sekolah A tetapi tidak diterima. Rindu punya anak, tidak kunjung hamil. Mencari pasangan hidup, tidak kunjung ketemu yang cocok. Baru kemarin saya menonton film di Netflix berjudul A Beautiful Day in the Neighborhood. Satu hari yang indah di lingkungan sekitarku. Berdasarkan kisah nyata seorang tokoh bernama Mr. Rogers. Dia adalah seorang pemandu televisi, acara televisi bagi anak-anak. Diperankan oleh aktor kawakan Tom Hanks. Dan untuk perannya ini Tom Hanks mendapatkan banyak nominasi awards tahun 2020 yang lampau, termasuk dari Academy Award dan juga Golden Globe Award.
tokoh Mister Rogers ini banyak berdoa bagi orang-orang yang dia tahu memiliki masalah dan perlu didoakan. Dan seorang Kristen, dia melayani melalui profesinya. Pada saat dia berdoa mendoakan orang, maka dia menyebut nama orang itu satu demi satu. Ada banyak kata-kata bijak yang indah dalam film ini, termasuk satu yang unik yang sangat menarik perhatian saya. Dikatakan demikian, "To die is human, and anything human is mentionable. Anything mentionable is manageable." Mati adalah sangat manusiawi. Apa yang manusiawi bisa dibicarakan. Apa yang bisa dibicarakan bisa diatasi. Secara umum, mengalami masalah di dunia ini adalah sangat manusiawi. Apa yang manusiawi bisa dibicarakan, bisa didoakan. Apa yang bisa dibicarakan, bisa didoakan, pasti bisa diatasi. Mari kita pegang janji Tuhan dalam menanti jawaban Tuhan atas doa-doa kita dan harapan-harapan kita untuk segala tantangan yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan satu lagi, jika apa yang terjadi pada diri kita nampaknya kurang ideal, menurut ukuran dan pengertian kita, tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, maka ingat janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami sesungguhnya sudah menerima mujizat yang terutama, yang terbesar, yang absolut kami perlukan, yaitu keselamatan daripadamu. Kami yang berdosa Engkau angkat melalui pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih, kami sudah mendapatkan hidup kekal dengan percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, untuk segala tantangan yang kami hadapi di dunia ini, mari saudara, doakan, sebutkan tantangan yang engkau alami. Juga tantangan yang orang-orang yang kami kasih atau orang-orang yang kami tahu sedang mengalaminya. Mari doakan mereka. Kami serahkan kepadamu. Dan tolong kami Tuhan, berikan kepada kami kekuatan pada saat kami menantikan jawaban Tuhan atas tantangan-tantangan dan doa-doa kami. Kami tetap teguh di dalam iman kami, supaya kami tetap memiliki damai sejahtera, supaya kami tidak kehilangan sukacita kami, dan kami tetap mampu untuk membagi berkat kepada orang lain, karena kami tahu bahwa berkat yang Engkau sediakan dan Engkau curahkan bagi kami, itu semuanya cukup bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan hari kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, supaya berkat yang kami dapat, boleh kami juga salurkan kepada orang lain. Bukan saja menjadi milik kami, tapi kami juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.